Ke nomor 2 ya. Yang penerapan fungsi turunan fungsi aljabranya. Ya, yang nomor 2, suatu benda diluncurkan ke atas sehingga lintasan pada ketinggian itu dilambangkan dengan h meter berarti. Dalam setiap t detik dirumuskan dengan begini. Ht sama dengan 60T 3T kuadrat. Nah, kan ini kan yang ditanya adalah maksimumnya ya, nilai maksimum atau ketinggian maksimumnya itu berapa. Caranya pun hampir sama kayak nomor 1 tadi. Harus kita apain dulu. Pendek ini pendek udah. Caranya kita apain dulu tadi? Harus kita turunkan terlebih dahulu. Nah, kita tinggal turunin. Berarti ini turunan dari H-nya itu berapa? Nah, berapa itu turunannya? 60T. Berarti dia turunannya 60. Berapa? 60 dikurang 6T. 6T. Nah, udah kayak gini diapain? Bisa dipikir apa enggak? Bisa. Nah, ini sebenarnya kan hampir sama kayak tadi ya. Kita cari apa yang tadi? Kita cari apa tadi, nilai apa? Bukan. Yang tadi itu, yang setelah itu mungkin kita mencari nilai apa ya? Nilai yang ada 2, nilai apa? Ya, nilai minimum sama maksimum. Tapi sebelumnya kita harus mencari nilai X ya. Benar nggak? Benar nggak nilai X tadi? Nilai X kan ada 2 tuh. 4 sama negatif 2. Nah, berarti sekarang mencari nilai X. Nah, nilai T kan ini nggak ada huruf berarti mencari nilai jangan dibantu, jangan dibohongin. Nah, mencari nilai T tadi fx-nya harus sama dengan 0 kan gitu ya, harus sama dengan 0. Maka di sini 60 dikurangi 6T sama dengan 0. Mana yang harus pindah? 60-nya apa 6T-nya? 6T berarti 60 sama dengan 6T. Berarti T sama dengan 10. Caranya 60 dibagi 6 sama dengan 10. T itu dilambangkan dengan apa tadi? Kalau H adalah tinggi meter, berarti kalau T adalah detik. T itu berarti waktu. Nah, dalam waktu 10 detik, kira-kira ketinggian maksimumnya itu berapa? Nah, terakhir diapain ini? Disubstitusi ke persamaan awal ya. Berarti kita substitusi dulu ke persamaan awal. Maka T-nya 10 kita substitusi ke yang ini. 60T dikurangi 3T kuadrat. Maka 60 dikali 10 dikurangi 3 dikali 10 pangkat 2. Ini udah jelas? 600 ya. Nah, 10 pangkat 2 100 dikali 3 300. Maka jawabannya 300 meter. Ya, dalam 10 detik ketinggian benda itu adalah 300 meter. Berarti kalau perlu kita tembakin dalam waktu 1 detik berapa kira-kira tembus? Sampai sini bingung badan? Enggak. Berarti ketinggian maksimumnya adalah 300 meter. Sampai sini paham? Enggak ada pertanyaan? Terus dulu. Ini udah kayak dongkrak, fungsi naik sama fungsi turun. Ini hanya apa namanya dipakai oleh naik fungsi turun itu ada intervalnya. Intervalnya itu kayak apa? Kalau tadi stasioner itu fx-nya harus sama dengan 0. Kalau fungsi naik fx-nya harus lebih besar dari 0. Kalau fungsi turun fx-nya harus kurang dari 0. Nah, berarti di sini langkah pertamanya kita harus turunkan dulu. Turunin 2x pangkat 3 turunannya berapa? 6x kuadrat. Terus kemudian 6x. Terus
sisa X kuadrat X 6. Berarti dia ada 2. Udah mau bilang 6. Kok saya ikutin dulu? Nah, udah seperti itu berarti harusnya kayak yang tadi tuh gini. Nah ini namanya faktorisasi. Ya kelas 10. Faktorisasi. Saya tulis di sini ya. Kalau dikali dia hasilnya harus A kali C. A-nya 1, C-nya negatif 2. Berarti jelas negatif 2. Kalau ditambah dia harusnya B. B-nya berapa di sini? 1. Ya, negatif 1. Ya, udah jelas lagi ya. Cuma 1 kali 2 doang itu. Nah, berarti 1 tambah 2 gimana caranya supaya jadi negatif 1? Di sini. Maka di sini kita tulis X tambah 1 dan X dikurangi. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka nilai X yang pertama adalah 1, min 1, X yang kedua 2. Nah sekarang fungsi naiknya, berarti fx naik itu jangan begitu deh, ini ya, fungsi naik fx nya harus lebih dari 0. Rumus begini berarti ini x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2. Ini yang disebut dengan fungsi naik. Jadi besok kalau kamu ketemu soal udah ketemu 2 sama 4, maka syaratnya fungsi naik itu harus ada kata x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2. Nah itu yang disebut dengan fungsi naik. Ini kurang dari ya? Sorry, kalau kurang dari berarti apa sih tadi? Lebih dari. Lebih dari berarti di sininya. Nah gitu. Ya. X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Nah gitu syaratnya. Ya. Apakah dia harus lebih dari semua? Sampai sini bingung. Nah kalau fungsi turunnya berarti sekarang fungsi turunnya fx nya harus kurang dari sama dengan 0. Syaratnya dia begini, kamu tulis dulu begininya. Ini ya gitu ya, harus tulis begini. Kemudian angkanya yang kita tulis ada ini, negatif 1 sama 2. Ada perbedaan antara fungsi naik sama fungsi turun? Ada. Jelasannya, kalau dia fungsi naik harus ada kata ini X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Itu disebut dengan fungsi naik.